Dari 500-an kendaraan yang beroperasi, baik kendaraan AKDP maupun kendaraan hanya angkutan kota yang ada di dalam kota ini, itu kurang lebih sekitar 324 saja yang beroperasi. Dan dari 324 itu tidak setiap hari dia operasi. Tidak setiap hari dia beroperasi, oleh karena itu tadi mereka merasa bahwa operasional mereka lebih besar daripada pendapatan yang mereka peroleh. Sedangkan yang diparkir itu memang mengalami penurunan. Hampir rata-rata pengelola itu mengeluh. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dampak COVID-19 telah menyebabkan penghasilan dari retribusi kendaraan angkutan umum maupun retribusi pengelolaan lahan parkir di Kota Kupang berkurang. Walaupun demikian, pihaknya akan terus berusaha guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut disampaikan Dinus Mere, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, saat Suara Fakta Hukum melakukan wawancara di ruangan kerjanya Selasa 9 Maret 2021. Dinus Mere mengakui pada saat ini pengusaha angkutan umum maupun pengelola lahan parkir sedang menghadapi masa sulit. Bahkan ada yang menghentikan aktivitas usaha mereka. Diketahui akibat daripada dampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap setiap aktivitas yang ada, termasuk salah satunya di Dinas Perhubungan. Terkait hal itu, Bapak bisa menjelaskan apa yang dialami Dinas Perhubungan pada saat ini? Ya, memang COVID ini mempengaruhi semua sektor, termasuk kita di Dinas Perhubungan, dan saya kira perhubungan itu menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, sehingga ketika sektor transportasi kita itu dia sedikit terganggu, maka akan mempengaruhi semua sektor perekonomian kita punya di kota ini. Dan memang khususnya transportasi kita yang ada di kota ini, yang masuk dan keluar kota ini kan masih cukup tinggi. Tetapi internal kita di kota, umumnya transportasi yang tersedia ini kan masih jalan tetap normal. Hanya kita harus akui bahwa banyak pelaku usaha, pemilik jasa angkutan, itu mereka sedikit berkeluh kesah terhadap kita, karena kita wajibkan mereka untuk bisa membantu menjaga COVID dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya adalah mereka mesti muat penumpang itu 50% dari total kapasitas yang ada dalam kendaraan, sehingga dengan kendaraan yang rata-rata sudah tua, mereka mengeluh operasional mereka begitu tinggi, sementara pemerintah mewajibkan mereka untuk muat 50 dengan protokol kesehatan yang ketat. Mereka harus menyiapkan lagi hand sanitizer, pulang mereka harus semprot. Nah, mereka juga berpikir bahwa ini juga menambah kos atau pembiayaan untuk mereka, sehingga daripada mereka harus tambah biaya seperti itu, lebih baik tidak beroperasi sekalian. Nah, keadaan ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan kita. Jadi kalau misalnya jumlah kendaraan yang beroperasi semakin berkurang, itu akan mempengaruhi total pendapatan kita yang masuk, karena kendaraan yang beroperasi menurun. Saya kira ini menjadi kendala kita di sektor transportasi yang ada di Kota Kupang ini. Berapa banyak kendaraan yang aktif selama ini? Dari 500-an kendaraan yang beroperasi, baik kendaraan AKDP maupun kendaraan hanya dalam angkutan kota angkutan kota yang ada di dalam kota ini, itu kurang lebih sekitar 324 saja yang beroperasi. Dan dari 324 itu tidak setiap hari dia operasi. Tidak setiap hari dia beroperasi, oleh karena itu tadi mereka merasa bahwa operasional mereka lebih besar daripada pendapatan yang mereka peroleh, sehingga mereka beroperasi tergantung keadaan. Kalau hari libur atau
hari libur atau hari Minggu, kadang-kadang mereka tidak beroperasi. Berarti terkait dengan kurangnya beroperasi transportasi yang ada di Kota Kupang dengan sendirinya berdampak pada pendapatannya. Ya, menurut Bapak menurun hingga saat ini berapa persen dari sebelumnya, Pak? Memang sementara kita kurang lebih sekitar 20-30%. Ini kendaraan yang beroperasi. Hampir setiap hari ini dia terus mengalami penurunan. Tapi saya kira ini menjadi tantangan bagi kita, teman-teman kita. Mereka juga harus bisa mulai bekerja lebih. Yang selama ini mereka hanya bekerja sampai dengan hari Sabtu, tapi sekarang hari libur pun mereka harus masuk untuk bisa melakukan penagihan retribusi untuk untuk terminal. Sedangkan untuk di UPT PKB Belo itu pendapatannya belum ada tanda-tanda itu penurunan. Mereka masih sedikit lebih relatif stabil akibat dari kita menjaga di 5 pintu gerbang, sehingga berdampak bahwa yang beroperasi kendaraan ini mereka harus bisa clear, atau kendaraan yang mereka operasi itu adalah kendaraan yang kita pastikan adalah kendaraan yang sehat. Jadi tidak lagi operasi kendaraan yang kita anggap tidak layak beroperasi. Nah, itu akan berdampak bagi teman-teman saya yang mereka beroperasi, mereka melakukan uji care di Belong. Sedangkan yang di parkir itu memang mengalami penurunan. Hampir rata-rata pengelola itu mengeluh. Dengan adanya kebijakan pemerintah atau edaran Pak Wali Kota untuk edaran pertama keluar kurang lebih tanggal 13 Januari untuk pelaku usaha beroperasi itu hanya 25% yang makan, selain itu take away, itu sangat berpengaruh terhadap kunjungan masyarakat terhadap ke pelaku usaha. Dan kalau jumlahnya berkurang, itu otomatis penerimaan bagi pengelola atau juru parkir itu menurun. Dan ini keluhan umum ini sampai dengan sekarang. Sekarang pemerintah sudah sedikit melalui instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa 50% boleh makan, tetapi kenyataannya masyarakat masih merasa belum aman terhadap COVID. Maka yang ada sekarang belum normal, tetapi sedikit lebih baik ketimbang 1 bulan yang lalu. Sedikit lebih baik 1 bulan, tapi tetap saja pengelola kita sudah terlanjur tentukan berdasarkan survei kita di tahun yang lalu. Akibatnya mereka masih tetap merasa bahwa nilai yang kita tetapkan itu terlalu besar, sehingga pengeluhan kita minta mereka untuk bersurat, lalu tim kita turun lagi untuk lakukan survei, dan hasil survei itu baru kita tetapkan ulang, sehingga nilainya tentu lebih rendah dari yang sudah kita tetapkan pertama. Pak, yang terkait dengan parkir, Pak, berapa lahan parkir yang ada di Kota Kupang saat ini? Dari total 106 atau 107 yang diparkir khusus, dan 105 kurang lebih itu parkir umum, itu ada sebagian itu yang sudah tidak beroperasi. Ya, tentu terus mengalami. Jadi sehingga totalnya dia sudah berkurang sekitar 96 dan 97 parkir umum dan parkir khusus yang beroperasi. Akibat dari yang pertama, ada yang mereka tutup, mereka punya lahan, ada yang tutup mereka punya kios, ada yang tutup juga mereka punya usaha, sehingga jumlah lahan parkir itu juga berkurang. Nah, pengurangan ini berpengaruh terhadap kita punya pendapatan. Itu ada pengeluhan daripada pengguna jasa parkir, Pak. Salah satunya identitas, seragam. Apa yang diarahkan oleh Dinas Perhubungan terhadap petugas parkir lapangan agar mereka mempunyai identitas yang bisa dikenal oleh pengguna jasa parkir, Pak? Memang parkir itu kan sebenarnya pengelola kita sudah wajibkan mereka untuk membeli baju, wajibkan mereka untuk memastikan juru parkir itu menggunakan seragam yang sudah disiapkan oleh kita Dinas Perhubungan. Seragam itu
Hanya memang tidak semua pengelola ini ambil, oleh karena itu tadi semua rata-rata mengeluh bahwa ini kita belum bisa mengambil ini seragam akibat dari situasi yang sekarang mereka alami. Mereka mau pikir baju atau mau pikir mereka punya pendapatan, sehingga memang ini soal. Tetapi kita sudah wajibkan mereka untuk mesti menggunakan seragam, mesti menggunakan senter, juga harus ada karcis. Kalau misalnya di lapangan itu ditemukan orang tidak memberikan karcis, ada kemungkinan pertama itu liar. Kemungkinan yang kedua adalah pengelola belum menyelesaikan kewajibannya dengan Dinas Perhubungan. Itu saja. Kalau Bapak Ibu masyarakat yang lihat di lapangan itu ternyata orang tidak memberikan karcis, saya kira sebenarnya tidak bahaya juga tidak apa-apa. Ya, tidak bahaya juga tidak apa-apa. Karena mereka wajib untuk mengambil karcisnya di Dinas Perhubungan untuk bisa diberikan kepada warga masyarakat, dan kita minta masyarakat juga teliti untuk lihat di dalam karcis itu angkanya berapa. Jangan sampai kita semua kasih angka yang tidak melihat harga karcis, lalu kita kasih saja, lalu baru kita mengeluh. Padahal ini akibat dari ketidaktelitian kita terhadap karcis yang diberikan kepada kita. Begitu. Apa himbauan Bapak terhadap pengelola lahan parkir yang ada di lapangan agar mereka dapat menjalankan sesuai dengan aturan yang diarahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang? Pertama, kita arahkan melalui pengelola. Pengelola tidak hanya mereka berpikir soal retribusi, tetapi mereka juga berpikir soal jasa layanan publik. Artinya kita terima uang, tetapi yang kita jual di situ adalah jual jasa. Retribusi lahir karena jasa yang kita berikan. Jasanya apa? Selain kita menyediakan lahan yang memang lahan parkir, juga kita mesti mengarahkan pelaku perjalanan itu supaya terhindar dari kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Dan kita minta untuk supaya pengelola itu bertanggung jawab terhadap keselamatan kendaraan dari para pengguna jalan yang memarkir kendaraannya. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, itu tanggung jawab pengelola. Yang penting mereka dilengkapi dengan karcisnya itu. Kalau karcisnya sudah ada, ya itu tanggung jawab mereka untuk menjaga supaya kendaraan pelaku usaha, pelaku perjalanan itu tidak boleh ada yang hilang atau dicuri orang. Kalau itu ada yang dicuri, maka pengelola wajib untuk menggantikan kendaraan. Kami berada di Kota Kupang, yaitu di Bundaran Tirosa, di mana saat ini kami bersama salah satu sopir angkutan umum yang sedang mengendarai mobilnya untuk mencari penumpang. Seperti diketahui pada saat ini, kelihatannya mobil ini dalam keadaan kosong dan tidak punya penumpang. Oleh sebab itu kita ingin mengetahui lebih jelas apa penyebab sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki penumpang pada pagi hari ini. Ade bisa menyampaikan kondisi Ade saat ini saat mencari penumpang? Ya, kondisinya saat ini pasti kita semua tahu ya Pak ya. Soalnya lagi ke dalam keadaan COVID Corona Pak ya, jadi penumpangnya sepi sekali. Jadi setoran juga tidak menentu, kita juga mau cari uang makan juga susah sekali. Baru perhubungan sekarang satu hari 10.000 per mobil tiap hari itu. Free mungkin hari Minggu saja Pak. Hari Minggu. Jadi tanggal merah libur. Jadi kondisi ini Adek alami sejak kapan? Sejak mulai isu-isu corona muncul di Kupang ini, jadi penumpang mulai takut kan, mau keluar dengan naik sama angkutan umum juga mereka takut. Iya. Jadi kita juga beginilah Pak. Sebelum corona itu penghasilan Adek sehari berapa? Biasa sehari kotor bisa 400 lebih, bisa 500. Tapi saat ini cari 300 saja susah Pak. Iya. Paling 200 lebih saja. Ya, harapan Ade terhadap pemerintah Kota Kupang seperti apa, terlebih Dinas Perhubungan? Ya, kepada perhubungan kita minta bantuannya, pengertiannya sedikit. Ya, kita juga penumpangnya sangat parah sekali nih. Yeah. Mau makan juga cari 5.000, beli rokok juga susah. Jadi mohon pengertian dari Bapak Ibu perhubungan sekalian. Terima kasih. Dengan adik siapa? Adik nama sebut. Yermi Lairatu. Sebagai sopir angkut. Ya, sopir angkutan umum ekstrim. Sedang penang jalur umum.